selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Tetap sehat, fantastis, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, senang sekali masih berkesempatan menyapa adik-adik di rumah pada hari Minggu ini. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai nih ibadah online-nya. Sudah pada siap belum? Ayo duduk yang manis di depan TV, laptop maupun handphone kalian ya. Sudah pada siap? Oke, sebelum kita mulai ibadah online kita, yuk kita bersatu sejenak. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita bersatu. Saat teduh, dimulai. Amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya bagi kalian semua untuk selalu kirimkan foto maupun video kalian ya lewat WhatsApp grup kelas masing-masing. Karena pastinya kakak-kakak sekolah minggu kalian akan periksa nih setiap minggu ya foto-foto maupun video kalian. Oke, setelah ini ya kita akan naikkan pujian dengan judul I Love You Jesus. Sudah pada tahu kan lagunya? Yuk bangkit berdiri, kita ikuti gerakannya, kita nyanyi dan puji nama Tuhan. Yuk, let's go! Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan nih. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan naikkan pujian. Sama-sama kita nyanyikan dari rumah, bawa persembahanmu. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Sudah kau terima, bawa persembahan.
adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Amang berharap kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Nah, baik adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 dari ayat 36 sampai dengan ayat 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pasti pernah mendengar cerita ini. Bahasanya Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ada banyak gambar lukisan yang dilukiskan oleh seniman-seniman rohani, bagaimana sikap Yesus berdoa, dan bagaimana raut wajah Yesus saat berdoa waktu itu. Nah, kita lihat dari nas yang Amang bacakan tadi, Yesus tengah mempersiapkan diri menghadapi suatu keadaan yang sangat berat. Apa itu? Ya, dia akan disalibkan. Yesus akan mati dengan disalibkan. Dan artinya Yesus akan memberikan nyawanya untuk penebusan semua orang. Tapi hal yang unik yang bisa kita lihat dari kisah ini adik-adik, bagaimana Yesus mau menghadapi suatu situasi yang sangat berat dalam hidupnya itu dengan berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Bapanya tadi dikatakan, "Ya Bapa." Untuk apa Yesus berdoa? Ya, sudah barang tentu dia berdoa untuk menguatkan hatinya. Dia berdoa untuk memohon perlindungan dari Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, dan memohon penyertaan Tuhan saat dia menghadapi masa-masa yang sulit itu. Pertanyaannya sekarang adik-adik, siapa di antaramu
yang saat menghadapi masalah-masalah atau keadaan yang sulit, atau misalnya katakanlah mau menghadapi ujian yang bagi yang sekolah. Pernahkah kalian berdoa sebelum belajar saat menjelang ujian? Atau mungkin berdoanya waktu ujian aja. Tuhan, tolong saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Padahal gak pernah belajar. Bagaimana Tuhan mau ingatkan kita dengan pelajaran kita kalau gak pernah dibaca bukunya? Artinya yang mau katakan, setiap menghadapi apa yang harus kita lakukan, hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, kita harus tetap tenang dengan berdoa dan sekaligus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Makanya pernah Martin Luther mengatakan ora et labora. Ya, ora berdoa et labora, sambil bekerja. Jadi berdoa sambil dikerjakan apa yang mau kita harapkan berhasil. Jangan hanya bekerja saja nggak berdoa, sama juga dengan bohong. Nah, Yesus berdoa kepada Bapaknya memohon pertolongan, perlindungan, kekuatan. Dan itulah yang menjadi dasar dari pengharapan Tuhan Yesus. Hal unik lainnya kita lihat adik-adik dalam nas ini apa? Para murid Yesus tidak ada yang bisa tahan menantikan Tuhan Yesus berdoa. Mereka bahkan tertidur. Seharusnya apa? Seharusnya mereka harus ikut berdoa. Tapi mereka tidak bisa tahan karena mungkin doa itu panjang. Sehingga mereka akhirnya mengantuk dan tertidur. Bahkan dikatakan sampai 3 kali Yesus berdoa dan Yesus menemukan mereka dalam keadaan tertidur. Siapa pernah berdoa, dikirain berdoa tekun, ternyata tertidur. Pasti ada ya? Iya. Amang yakin anak sekolah minggu petukangan tidak ada seperti itu ya? Nah, oleh karena itulah pelajaran dari firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, kepada semua anak sekolah minggu HKBP Petukangan, bahwa kekuatan kita hanya terletak pada doa kepada Tuhan. Apapun yang mau kita kerjakan, yang kita hadapi, apakah sakit atau hal-hal lainnya dalam kehidupan anak-anak, mungkin ada temannya yang tidak suka kepadanya, lalu ngajak berantem, jangan dibalas, jangan dimauin, tapi dengan berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa berubah. Nah, yang kedua, dalam nas ini mau diajarkan kepada kita, Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa. Dia katakan, janganlah menjadi kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu artinya Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik, minggu hari ini namanya reminiscere. Mengatakan, ingatlah akan kasih setiamu. Ingatlah Tuhan akan segala kebaikanmu. Sebagai orang percaya, orang beriman, anak sekolah minggu, kita diingatkan bahwasanya Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu maha pemurah. Segala berkat ada dalam tangannya. Segala karunia ada dalam penumpangan tangannya. Oleh karena itu, dalam berdoa, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus tadi, sikap berdoa adalah sikap menyerahkan diri sepenuhnya dengan dasar bahwasanya Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan demikian, semua anak sekolah minggu HKBP Petukangan akan menjadi anak-anak yang tekun berdoa dan rajin berbuat baik, serta takut akan Tuhan dalam artian tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dalam semua keadaan yang dihadapi. Susah, senang, tetap Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh karena itu, selamat hari Minggu reminiscere buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman yang menguatkan dan mengingatkan kami untuk senantiasa mengikat hubungan yang baik dengan Engkau melalui doa kami. Dalam setiap keadaan yang kami hadapi, susah ataupun senang, kami harus tetap berpaut hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa berpengharapan bahwasanya Tuhan akan menolong kami.
kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jadi anak-anak yang tekun berdoa, yang menyerahkan segala sesuatu pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Berkati juga orang tua kami, berkati juga mereka kekuatan dan kesehatan, untuk dapat senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu deh. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian di rumah? Luar biasa. Fantastis. Yes. 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 Adik-adik, wah gak kerasa gak Kak? Udah ketemu hari Minggu lagi. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Aku dong, Kak. Oke, mana Coba yang di tangannya? rumah tunjuk tangan juga, ayo. Iya, wah keren keren. Kak. Udah pada siap semuanya di depan. Ya adik-adik. Nah seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, Kak. Udah siap? Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalamu. Doa akan dipimpin oleh Bernice. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi ke sekolah minggu mau menceritakan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah ke sekolah minggu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, serta bukalah hati dan pikiran kami semua agar bisa dengar di setiap kehidupan kami. Dan hapuskanlah virus corona ini dari bumi ini, agar kami bisa beribadah di sekolah minggu seperti dulu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bernice. Sudah bantu pimpin doa hari ini. Betul. Adik-adik sudah dengar kan khotbah minggu ini tadi dibawakan oleh Amang Pendeta Sirait. Adik-adik dengar nggak khotbahnya? Ayo, siapa yang tadi sudah mendengarkan dari rumah? Pada tunjuk tangan semua, Kak. Kamu coba. Keren, Kak, udah pada tunjuk tangan semua. Adik-adik pintar. Nah, adik-adik, cerita hari ini, firman Tuhan hari ini, siapa yang tahu menceritakan tentang apa? Yesus berdoa di taman Getsemani. Wah, adik-adik tahu kan tadi ceritanya? Yaitu Tuhan Yesus sedang berdoa di taman Getsemani. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus berdoa ya? Kalian tahu nggak? Karena dia tahu, Kak, dia akan disalib. Ih, serem, Kak. Tahu nggak adik-adik? Iya, Tuhan Yesus dia tahu, Kak, kalau misalkan Tuhan Yesus mau disalibkan. Kak, berarti Tuhan Yesus ada rasa khawatir. Iya. Makanya dia mau berdoa. Dia meminta penyertaan dari Bapa di surga, agar diberikan kekuatan dan keberanian. Wah, adik-adik pernah nggak merasakan takut? Ayo, siapa yang di rumah pernah merasa takut? Apa yang di Aku rumah? pernah, Kak. Adik-adik pernah? Pernah, waktu aku kecil dulu aku takut nggak naik kelas, Kak. Oh, bener, ya. Terus Kasini juga pernah kok, Kak. Kasini takut sama kegelapan. Kasini takut petir, takut mama sakit. Iya, aku juga pernah, Kak, takut seperti itu, takut petir, mati lampu, apalagi aku paling takut, Kak. Aku pasti langsung lari ke kamarnya Aku mama. teriak terus aku nangis, Kak. Boleh nggak sih, Kak, kita seperti itu? Kalau misalkan adik-adik takut, boleh atau tidaknya? Nah, adik-adik supaya tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, kita harus ngapain, Kak? Berdoa Dan
didoakan kepada Bapa di surga. Betul, sama seperti Tuhan Yesus ya Kak. Iya. Oh ya Kak, abis ini ada yang seru-seru loh. Apa tuh? Mau lihat nggak adik-adik di rumah? Jangan sabar. Duduk yang manis, pasang mata, pasang telinga, siap-siap ya. Kita hitung kasih yuk. Yuk. 1, 2, 3. yeay. Aduh. Rahel. Rahel? Johan? Iya Pak. Bapak mau pergi dulu ya Inang ya. Jangan lupa kalian kunci pintu itu ya. Iya Pak. Jangan lupa nanti kalian juga makan ya Inang ya. Jangan lupa sebelum makan kalian berdoa dulu. Jangan langsung kalian makan dulu itu makanannya. Iya Pak. Bapak pergi dulu ya. Jaga rumah baik-baik ya. Papa pulangnya sampai jam berapa Pak? Jam berapa Papa pulangnya nanti? Mungkin Bapak pulang agak malam. Makanya itu kalian jangan lupa kunci rumah ya. Iya Pak. Iya. Iya. Dadah Papa. Bang, tolong kunci pintu Bang. Ayo Bang. Iya, Mbak. Iya, Dek. Iya, Dek. Rahel. Iya Bang, iya. Kamu dari mana sih, Dek? Aku lagi main di kamar aku Bang. Ayo kita makan yuk. Itu Bang, Papa udah siapin di meja. Yuk, kita makan yuk. Yuk. Ayo. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan. Kok Abang gak berdoa sih? Ngapain? Tuhan kan nggak tahu kalau abang nggak berdoa. Sama aja kok. Tapi kan kita sebelum makan harus berdoa dulu. Kan kamu udah berdoa. Abang nggak usah lah. Iya, Abang mah. Ya udah yuk makan. Nyam. Udah, Rahel mau main lagi di kamar Rahel ya, Bang ya. Dadah. Ya, pergilah. Bang Johan. Bang Johan. Bang, ini kayaknya udah turun hujan deh, Bang. Apa sih, Dek? Ganggu aja. Tadi kan Papa bilang kita harus kunci pintu. Males kamu aja lah. Ayo Bang, temenin. Yaudah aku kunci pintu deh. Aduh, ada petir lagi. Aduh, aku gimana nih? Rahel. Kenapa sih Bang panggil-panggil Rahel? Rahel kan lagi kunci pintu. Aduh, abang takut petir. Gelap, takut. Ngapain sih aku ditarik-tarik? Bang, kita kan anak Tuhan. Kalau kita takut kita harusnya berdoa dong Bang. Aku nggak kepikiran itu. Aku takut. Tapi Rahel mau main di kamar Rahel. Abang ikut ya. Abang takut petir. Yaudah. Ayo. Udah malam banget nih. Bapak belum pulang ya Bang ya? Iya ya. Hujannya makin gede lagi. Iya. Terus gimana ini? Makin gelap. Abang takut lagi. Gimana ya Rahel? Abang takut keluar. Papa belum pulang lagi. Aduh. Abang takut Rahel. Abang takut. Itu siapa ya? Bang, ada yang ketok pintu Bang. Itu siapa ya? Aku takut itu Rahel. Takut abang. Tapi kan cuma kita berdua di rumah Bang. Ayo kita lihat sama-sama. Ayo. Aduh. Ayo Bang. Ayo kan kita tadi sudah berdoa. Ayo. Kita bersama ya. Iya Bang. Abang masih takut? Iya, takut itu. Abang jangan takut, kan ada Tuhan Yesus yang selalu jagain kita. Ayo Bang, kita lihat siapa yang ketok-ketok pintu. Rahel.
Johan, Rahel. Hei. Bapak baru pulang. Iya, tadi banyak kerjaanku makanya sampai malam. Takut, Pak. Bang Johan nangis, Pak. Rahel pusing dari tadi ditarik-tarik terus, Pak. Kenapa kalian? Kenapa takut Johan? Kenapa? Ada apa? Aku takut, Pak. Aku takut gelap, takut hujan, takut semua. Bang Johan takut terus. Rahel nggak bisa main, Pak. Dari tadi Rahel ditarik-tarik terus. Kenapa kalian takut? Kalian kan bisa berdoa, minta sama Tuhan Yesus biar kalian dijaga dengan Tuhan Yesus. Iya, Pak. Rahel udah berdoa, tapi Bang Johan nggak mau. Dari tadi disuruh berdoa, dia malah nggak mau, Pak. Johan, itu kau harus rajin berdoa. Jangan kau kalau sedih, kalau lagi senang, lupa kau berdoa. Minta sama Tuhan. Tuhan tolong jaga aku, Tuhan lindungi aku. Jangan lupa berdoa, Tuhan jaga nanti kau. Iya, Pak, aku salah. Aku gak berdoa sama Tuhan, gak dengar-dengaran kata Bapak. Ya udah, kita tanya ingetin teman-teman di rumah yuk. Teman-teman, jangan lupa ya kalau di rumah harus tetap berdoa. Jangan ikutin aku, teman-teman semua. Iya, kita harus rajin berdoa setiap saat. Kita berdoa kapan aja, Bang? Iya, saat kalau kita sedang ketakutan kayak tadi aku kan, Dek. Aku takut, aku berdoa harusnya ya. Gitu. Kalau kita lagi senang berdoa juga enggak? Iya, berdoa. Kata Papa juga tadi kan diajarin kita harus berdoa. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Dadah. Dadah. Wah, adik-adik udah dengerin kan tadi ceritanya? Nah, Kak, seru banget ya ceritanya, seperti aku masih kecil dulu suka ketakutan seperti itu. Siapa di sini yang sama seperti si Johan? Ada yang ngaku tuh, Kak. Siapa angkat tangannya? Ayo. Iya. Siapa di sini yang bagus seperti Rahel? Harus tetap berdoa ya dalam keadaan apapun, seperti teman kita tadi yang namanya Rahel. Iya, adik-adik harus seperti Rahel yang kuat imannya. Harus tetap berdoa, jangan takut karena Tuhan Yesus beserta kita. Wah, bagus. Oke, hari ini ada satu ayat, Kak. Ada ayat hafalan untuk adik-adik. Wah, apa tuh, Kak? Boleh tahu nggak ayatnya dari mana ya, Kak? Ayatnya itu ada dari Matius 26 ayat 41. Oh, bunyinya gimana, Kak Jini? Ayatnya berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu coba Kak sekali lagi, Kak. Sepertinya yang di rumah belum pada ingat, Kak. Oke, adik-adik ikutin gerakannya ya. Dari Matius 26 ayat 41. Siap-siap ya. Ayatnya? Yuk. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bisa ya adik-adik ya, diikutin dari rumah ya. Iya betul, adik-adik nanti bisa kirim videonya untuk mengikuti ayat hafalan hari ini. Iya, jangan lupa ya, tadi ayat hafalannya. Iya. Oke, Kak. Oke, wah kita hari ini bagus ya. Adik-adik diajarkan sama seperti Tuhan, yaitu tetap berdoa. Kita berdoa kapan aja sih, Kak? Saat kita merasa senang, saat kita merasa sedih, takut, khawatir, dalam segala hal ya, Kak. Betul. Kita harus punya iman seperti sama dengan Tuhan Yesus. Selalu berdoa ya adik-adik, jangan lupa. Nah adik-adik, sebelum kita menutup cerita hari ini, firman hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami semua untuk selalu berdoa, beriman hanya kepadamu. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, takut, selalu berdoa dan meminta penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang selalu menyayangi kami. Ampunilah dosa kami, supaya kami menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik di rumah. Dadah, Tuhan memberkati. God bless you. Sisa mulut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rejeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sisa semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim